berapa nih? Lagi Makanya kan era sekarang kan sudah canggih ya. Jadi orang kampung sekarang kalau nangkap lobster juga, karena kan dia sudah punya value, udah nilainya. Itu kadang-kadang udah diam-diam. Iya. Karena nggak mau dijual. Dapat banyak, enggak. Padahal udah masuk ke dalam, dirijen semua. Oh, udah ngerti ya. Dulu kan semua dibuka lapak begitu kan. Orang pulang dari nelayan, dari laut itu. Sampai di kampung itu kan orang yang ada di jembatan itu kan lihat hasil di dalam perahu ini. Ya kan? Artinya kan ada kebanggaan juga bahwa dia pulang bawa tangkapan banyak. Nah orang sekarang ini itu kalau pulang ke kampung itu udah nggak ada lagi begitu, ya kan? Ini semua udah tertutup. Kenapa? Karena udah jadi nilai. Jadi lobsternya udah nggak kelihatan, ya kan? Kakapnya udah nggak kelihatan, ya kan? Ikan apa lagi yang agak mahal tuh? Kue. Ya, kue nggak terlalu kalau di Maluku. Kerapu. Pokoknya ada tiga item itu. Apa namanya tadi, lobster, kerapu, sama kakap. Nah itu udah nggak ini. Yang masih sering ditampilin di sana ya masih tongkol, ikan ya cakalang, kemudian ikan tenggiri itu masih itu. tenggiri masih biasa. Tenggiri di sana biasa. Biasa. Dia di kampung kita itu ikan tenggiri itu masih masuk kategori tongkol. Jadi dia jual nggak bakal mahal. Termasuk ikan kue. Ikan kue nggak mahal di Maluku. Sini mahal banget. Nah, karena yang sering dijual di Kota Ambon itu kan ya 3 jenis itu. Makanya itu begitu dia tangkap, ini kekayaan. Kalau orang-orang tua yang dari daerah Indonesia Timur itu kata-kata makan ikan air tawar nggak mau. Pantes waktu ada Laku ya, ikan lele gitu nggak laku. Oh, nggak laku. Ikan mas nggak laku. Kebanting sama Nggak laku. Gurihnya kok beda ya. Nah, dan mereka ikan laut. Nggak, gini, Memang benar. kalau di Kebumen itu kan dia sebetulnya ini karena cerita mistos yang berkembang di pantai laut selatan itu Nyiro Kidul. Jadi kan hampir kebanyakan nggak berkembang tuh nelayannya, perikanannya. Nah, makanya saya bukan kita sempat mempersoalkan nenek moyang orang pelaut, mungkin bagi orang Maluku itu pas, tapi bagi orang Kebumen kayaknya agak bermasalah, Pak. Karena ceritanya itu nenek saya itu dapat kiriman dari anaknya, keluarganya yang udah lama lah dari pantai nih, dapat kiriman kepiting. Nenek saya bingung, ini mau dimasak apa nih? Ujung-ujungnya apa? Dibotok, Pak. Yang botok dimelas pakai kelapa muda di Pete Cina. dipepes pakai pete Cina, Antara. kelapa itu loh, Pak. Kepiting. Kepiting. Ya. Makanya saya ditebak jidat kan waktu tahu. Wah, ini nenek saya bukan orang pelaut. Makanan enak. Makanan enak dibikin botok nih, Bang. Ya itulah ya. Bisa dibikin apa, sambal apa namanya? Iya, rica-rica, saus tiram. Saya bilang, aduh, ya sudah. Karena nenek saya bukan orang pelaut, nenek saya orang petani, Pak. Iya. Di sana Pak, pisang goreng makannya pakai sambal. Oh, di daerah saya. Ya sama. Singkong juga, singkong. Nggak ada singkong sana, kasbi. Kasbi. Bohong lagi. Bohong. Ya. Apa kalau kita di sana petatas? Bako ya. Di sana petatas, di sini juga sama, masih petatas ya. Petatas. Iya. Kalau kita di sana petatas. Dan kalau makan kasbi itu nggak bisa makan kosong, harus pakai ikan. Ya. Tapi Bapak pernah nggak makan getuk pakai tempe? Betul Pak, belum pernah. Nah, kalau di kampung saya getuk itu pakai tempe, Pak. Ya, betul itu. Itu jadi hal-hal kayak begini kan itu apa namanya? Kearifan lokal. Ya, orang Maluku makan itu nggak bakal masuk. Oh iya. Nggak bisa masuk itu. Itu di mulut doang itu buat jaga-jaga adat aja. Setelah itu dia pura-pura batuk. Orang Maluku itu kan akalnya banyak juga kan. Karena kebanyakan makan ikan. Betul Pak. Iya. Jadi getuk itu pakai tempe atau pakai apa namanya? Nah, yang benar. Apa? Ketua. Itu kali. Mau kasih lihat di dalamnya ada di sini. Nah, kalau tadi Maluku di sana kita bahas NTT dong. Itu kan bersama. Ini kamu nanti mau pulang tadi. kalau orang bapak itu kalau beli ikan sama jati yang bilang punya di rumah hari ini udah nggak bisa bedain ya.
Bisa. Iya. Beda sekali, beda sekali. Jadi yang masih seger, iya katanya orang, saya pernah diceritain orang yang kayak bapak gini bisa bedain orang yang ikan yang masih segar sama ikan yang iya. Hatta jangankan itu, sampai di Muara Angke, di Muara Angke itu kita datang ikannya udah dijejerin, kita udah bisa bedain ini ikan sudah seminggu yang lalu ikan. Iya, katanya dua hari ini ikan baru turun dari nelayan. Iya. Jadi ikan yang turun dari nelayan itu, kalau mau beli di Muara Angke itu lihat ikan yang jenisnya itu dia tidak banyak. Misalnya ikan kakap itu cuma 2 ekor. Kemudian ikan kakap yang kecil yang ininya ada merah-merah cuma 3-4 ekor. Yang ikan batu-batu nih kalau di sini ikan batu-batu. Itu ikan baru ditangkap dari nelayan tuh. Tapi kalau lihat kakap merah begini nih, banyak banget. Sampai 100-an, sampai 200-an. Itu ikan udah ditinggal kulkas, sudah lama. Itu udah 7 kali mati. Itu kali mati. Ikannya habis masuk lagi, habis masuk lagi. Udah 7 kali mati. Ikan tenggiri. Karena ikan tenggiri dia masuk kulkas, begitu keluar kan agak sedikit mau ke kuning-kuningan tuh. Kan begitu turun ke situ kan dia keraskan batu. Disiramin pakai air laut itu yang dia jadi seperti ikan baru. Tapi kalau orang sana dia lihat ikan itu dia paham. Ini kan udah mati 7 kali. Hatta yang orang ke. Tetangga saya sama nenek saya kan itu NTT, NTT-nya Kupang. Iya. Berarti kamu keturunan NTT? Iya. Apa udah mualaf masih Islam. Iya, nggak masalah itu karena biasa. Marga apa? Marganya Sarce. Iya, makanya kalau orang sana begitu ada tamu, ayo makan. Almarhum nenek gitu. Iya. Makan. Kalau kita orang sana, orang bertamu makan, harus makan, iya katanya begitu. makan. Nggak boleh. Tetangga tadi yang bilang itu tetangga katanya kalau orang-orang kayak bapak itu orang sana yang asli sana bisa bedain ikan masih segar sama ikan yang. Jadi kami ini sama-sama orang Maluku nih bikin acara arisan. Itu saya kan tinggal di pulau. Jadi kan bisa saya bohong bahwa ini ikan baru bawa dari pulau. Bawa dari pulau ikan tuh memang baru ditangkap. Tapi kan berat juga Pak Ari. Kan saya bawa misalnya 5 kilo di bungkus kan berat. Ya otak licik saya kan keluar daripada saya bawa berat-berat ini. Sebenarnya saya mampir di Muara Angke. Kan gitu kan saya mampir di Muara Angke. Tapi beli ikan di Muara Angke juga jangan salah nanti bilang ini kayak di Keramat Jati kan gitu. Saya harus beli ikan yang persis kayak di pulau baru tangkap. Jadi kalau orang-orang datang arisan di rumah itu makan ikannya banyak, mereka bilangnya apa? Ini ikan dari pulau. Karena rasanya memang segar sekali, matinya baru setengah. Bukan sekali, baru setengah. Orang Maluku kan lidahnya tahu, dia tahu ikannya udah lama apa tidak. Bisa ya bedain begitu ya. Jadi mereka datang ke rumah makan ikan banyak-banyak dan rasanya memang kayak ikan baru ditangkap. Nah itu kan ilmu itu harus punya. Kalau saya salah milih ikan, mereka bilang, ini belinya di Keramat Jati. Kalau di Maluku kan ada pulau atau negeri. Jadi ada saya bohong dikit lah. Ya bawa capek juga kan kita bawa di sub itu 5 kilo tuh. Ya kan? Saya mending mampir aja Muara Angke belinya. Kan yang lebih jago juga diambil ikan itu bisa berdiri. Jadi kalau dia apa? Kalau dia tetap tegak, Enggak. ya, ikan masih ragu. Iya. Kalau nggak es tuh, kalau dia belum kena es. Gimana Pak kira-kira cara bedainnya? Dengan ekornya. Hatta ikan bawa Dagingnya ikan, masih ini ya, masih hatta ikan kembung yang kecil. Jadi ikan kembung yang kecil kan ikan kembung itu kan jenisnya ada sampai 3 tuh. Ya kembung baja, kembung mata belok sama Itu kan ada kembung yang agak lonjong lojong yang buat di Padang ya. Ikan itu kan beda sebenarnya di kampung-kampung kita itu namanya beda semua kan. Cuma orang sini di semuanya di kembung. Kembung. Nah, Bedanya apa Pak kalau di sana? Kalau di sini kan kembung. Kalau di Iya. sana 3 macam itu apa namanya? iya ada ikan momar itu yang agak lonjong. Oh iya. Kemudian ikan ikan Yang gambar ini. Kembung mata belok itu apa? itu kalau mata bola itu kan dia ada sisiknya. Nah, iya, kulitnya. benar. Itu kami di sana bilangnya itu namanya beda lagi. Oh, beda lagi. Nah, sama yang ikan kembung yang nggak ada kulitnya. Ya, kembung Kecuali banjar. kalau dibakar baru ada tipis tuh kan. Tipis ya, biasanya ada di nasi Padang tuh. Ya. Nah itu betul. Itu ada namanya semua ikan-ikan itu. tapi di Maluku ada ikan cuek apa? Ada. Oh, Ada. Cuek mau dikerjain Pak. Oh. Cuek. Bukan asli cuek. Nah ikan cuek ini kan memang ikan antisipatif kan. Oh. Ya di saat situasi gelombang dan ini segala macam. Ini kan orang nggak melaut. Ya. Iya. Jadi itu kan ikan di proses untuk di saat situasi Pengawetan. gelombang. Kayak sekarang nih. Orang pulau nggak bisa nangkap ikan. Pantes harganya mahal. Karena kan ikan mahal. Mahal berapa jadi kalau Kawan sudah beli ikan itu udah tahu.
Bahkan dulu sempat ada namanya ikan krismon. Oh iya. Ikan itu kan tiba-tiba dia menerima nasi. Muncul pakai ember besar. Iya. Itu ikan tiba-tiba nanti jadi ikan krismon. Makanya kan jadi sarden. orang NTT bisa karang lagu ikan naik di pantai. Memang kadang-kadang ikan itu naik. Ya. Ikan krismon itu dia salah satu jenis yang jadi ikan sarden itu. Tapi ikan sarden sendiri sebenarnya bukan itu. Oh, ada lagi. Benar, tanya beliau. Kalau kita beli sarden itu, dia ada jenis di Maluku itu ikan itu ada lagi. Oh, ada lagi. Ya, ada 3 jenis ikan yang jadi sarden tuh. Salah satunya ikan krismon itu juga masuk kategori yang bisa dibikin sarden. Gitu. Bisa dibikin sarden, tapi yang bukan biasa dibikin sarden. Karena ada ikan sarden di Maluku, ada ikannya sendiri. Almarhum nenek saya itu pernah bilang, orang sana kalau nggak makan ikan, nggak kurang. Iya. Apa itu? Pokoknya kata-kata tagline begitu. Iya. Orang sana kalau nggak makan ikan, kurang nikmat, kurang gimana. Pokoknya di sana tuh namanya tempe itu, tahu itu nggak dikenal. Mohon maaf, itu bukan ini menegurkan, tapi sampai sini baru tahu. Nah, ini sejarah tahu tempe Pak Ali. Saya dulu waktu masuk pesantren tahun 93. Saya ini kan tinggal lama di kampung dan ke kota Ambon itu masih usia 4 tahun. Jadi saya belum ngerasain perpaduan makanan-makanan Jawa di kota Ambon itu belum ngerasain. Jadi saya begitu selesai SMP di kampung, itu langsung ke kota Ambon cuma 2 hari, langsung naik kapal berangkat ke Jakarta masuk pesantren tahun 93. Bulan Juni itu kita udah di pesantren, hari pertama di pesantren. Tiba-tiba nasi goreng, kan saya udah senang tuh, nasi goreng. Kemudian saya lihat, yang kuning-kuning kayaknya telur nih. Telur nih kan. Ya, padahal di asidiknya itu ya cuma itu lauknya. Saya bilang, kan kita kalau di kampung pagi makan nasi goreng itu udah termasuk nikmat, mewah. Karena makan nasi aja kan hari Jumat. Kita di kampung dulu itu kan makan papeda hampir tiap hari. Makan nasi itu hari Jumat. Itu dulu. Jadi begitu sampai sini makan nasi goreng. Yang kuning-kuning saya bilang, alhamdulillah makan telur. Akhirnya saya ambil Pak Hadi, ambil gede banget. Ayah saya ada di situ, dia liatin anaknya mau makan nasi. Hari pertama di pesantren itu. Akhirnya begitu saya ambil nasi goreng, saya colek agak gede Pak. Saya colek agak gede, telur ini kan. Saya masuk deh. Kok tawar kan? Saya udah dikit. Telur kok beda sama telur sama telur ini kan? Ayah saya lihatin aja dari jauh kan. Gini-gini dari saya tuh. Saya ambil lagi udah dikit gini Pak. Dikit. Gara-gara saya pikir itu telur apa aja. Ternyata itu tata. Padahal udah GR kuning ya. Iya kan kuning kan tahunya agak kurang kuning kan. Yang tahu gandum. Iya kan X apa namanya? 4. Oh, cepat. Jadi kita saya ini telur dipotong-potong. Ayah saya begitu lihat saya colek pertama kan gede tuh. Ayah saya bilang dia belum tahu itu telur. Ayah saya udah tahu itu tahu. Saya kan belum tahu. Ayah saya dulu kan udah merantau kan. Saya ambil gede banget. Begitu masuk, saya gitu. Ayah saya mau ketawa mau ini. Begitu selanjutnya, saya ambil nasi goreng. Udah dikit itu. Oh ternyata ini bukan telur. Memang Ayah saya suka cerita itu di kampung kalau apa ada cerita-cerita orang kumpul tuh anak saya dulu kan malu banget saya. Aduh, itulah pentingnya kita memahami apa ya. Kalsel gimana Pak? Kalsel Pak, cerita Pak. Saya nggak punya bendahara yang lucu ya. Enggak ikan atau makanan. Makanan yang saya bisa ceritakan. Makanan khasnya apa? Mungkin ada yang pernah merasakan apa enggak? Di sana yang saya tahu ada khasan. Khasan tuh begini. Jadi kalau keluarga saya, di lingkungan saya tuh kalau mamanya lagi malas masak sayur ya. Masak sayur tuh gini. Jadi udah nasi dengan bikin semangka. Semangka sudah manis Pak ya. Semangka kan udah manis tuh, semangka merah. Ditambah gula pasir Pak. Oh, Nah, sekarang saya tanya di sini ada yang berani nggak makan semangka dikasih gula pasir? berarti kan kalau menurut pengalaman kita itu Berani. bisa mabuk. Enak. Orang Jakarta pada lari gitu Pak. Saya pernah tinggal di Rawasari. Di Rawasari banyak orang Betawi kan. Kita undang ya pas lagi ada acara makan berapa? Kita tunjukin dengan makan semangka bergula itu, makan nasi, pada lari. Oh bisa mati katanya. Oh, kalau makan pakai nasi. Enggak, semangka pakai gula itu mereka takut.
Tapi enak Katanya orang nggak bayar. sudah manis dikasih manis. Wah mati nanti saya kata. Iya. Nah, orang kita biasa aja. Dulu yang di Jakarta isinya seperti itu. Kalau makan nggak boleh makan sirup, ya apalagi gula gitu kan. Oh, iya. Iya, banyak pingsan dan mati takut gitu. Iya, makanya kan itu. Kan yang nggak boleh itu pir sama madu. Oh. Kan nggak boleh itu. Udah makan pir, kemudian minum madu itu nggak boleh. Itu bisa keracunan. Ini ya. Ya, Sama aja memang itu Pak, kalau di sana itu tidak tiap hari. Jadi saking malasnya orang-orang ini untuk membuat sayuran apa. Kalau kita kan nggak biasa makan nasi putih itu nggak biasa ya. Jadi ya. Makan siapa? Jadi kita untuk mengkombinasi makanan ini ya udah bikin kayak gitu. Itu yang pertama, makanan khas orang sana yang tidak umum ya. Yang kedua gini Pak, ada lagi satu orang makan nasi pakai kolak. Nah di sana kolaknya kolak pisang, pisangnya pisang kepok. Atau satu lagi pakai durian. Jadi kolak durian atau kolak pisang. Itu pakai nasi Pak. Itu orang biasanya kalau orang baru sehat. Jadi baru tadinya sakit, udah mulai ada selera makan, dibikin seperti itu Pak. Nah itu jadi kolak, makan nasi pakai kolak. Itu nggak tahu saya di tempat lain kayaknya belum pernah nemuin. Nah yang ketiga lagi gini, kebiasaan di rumah juga, istri saya terutama, sama anak saya kelahiran Jakarta ya. Anak pertama, sama istri saya juga kadang-kadang. Bukan istri saya, kalau lagi nggak sehat badannya, kalau lagi nggak nafsu makan, jadi bikin Pak, air panas, teh panas. Jadi teh panas dibikin, makan nasi dikuahin dengan teh panas, tapi teh panasnya manis. Nah itu khas yang paling hampir sama dengan kita juga, Pak. Nah 3 khas itu yang Kalimantan Selatan begitu. Hampir sama dengan kita juga. Kalau kita di sana juga, karena tidak daerahnya hanya sapi. Dan sapi itu kan diproduksi susu dari sapi. Itu kalau orang karena tidak ada lauk, makan nasi pakai susu, jadi campur pakai susu. Itu pernah dilakukan di Jakarta, ada teman begitu datang, ya nggak ada lauk, dia beli susu 1 gelas, susu putih, langsung tuang. Orang-orang pada bingung lihat itu. Saya bilang jangan bingung karena memang kalau susu malam nggak boleh. Ya itu makanan paling simpel sebenarnya kita di timur ya. Iya. Jadi kalau misalnya makan nasi nggak ada lauk apa-apa. Iya itu. Itu orang sini bilang santan, kalau kami dibilang santan gula. Santan gula. Santan gula. Santan gula. Jadi air kelapa, tapi kelapa yang santan itu dicampur gula atau gula merah. Nah itu udah bisa jadi kuah tuh. Itu Santan dicampur gula merah. udah itu ya boleh ditambah gula merah atau pakai gula putih biasa. Yang penting kan ada rasa manisnya. Ya kan karena kelapa sendiri kan santannya kan ada rasanya. Nggak ada rasanya. Nah, beda kan. Jadi dikasih gula atau dikasih gula merah. Nah itu jadi santan gula. Nah itu buat kuah tuh. Jadi kalau orang tua kita di kampung yang udah nggak bisa makan nasi sagu yang keras, malam dia sahur itu lauknya itu makanannya itu nasi santan gula. Itu makanan orang awam atau makanan orang bangsawan? Awam, umum. Itu udah umum di sana. Orang susah ya. Iya udah umum. Susah ya. Umum Pak. Juga. Umum Pak. Kalau bilang langsung kan enggak. Enggak, umum. Jadi kan soal simpel kan, soal simpel. Ya soal simpel itu. Kalau bangsawan bagaimana bangsawan? Ya. Bangsawan di mana Maluku, Ternate segala Ya macam. orang sama Maluku dulu ya makan pakai nasi. Bang Sarip, Nasi itu dulu kan bukan produk padi, itu kan bukan produk orang Maluku kan. Orang Maluku ini hampir tiap hari makan sagu. Ya, kalau kita Sementara kita rakyat jelata ini makan nasi itu hari Jumat. Wah itu paling semangat kita tuh. Serius Pak Ari, kami itu lama. Saya lahir mulai dari kecil sampai tahun 93 berangkat pesantren itu makan nasinya hari Jumat. Mewah tuh, mewah. Itu berapa kali? 3 kali Pak. Ya, pokoknya makanya kita kalau sholat Jumat itu kan rajin orang. Kita rajin kenapa? Ini pulang mau makan nasi. Gitu. Pak Ustadz berapa kali makannya Pak? Hah? Jumat itu berapa kali makan nasi? Ya sekali aja. Oh, kali aja. Itu hanya sama panitia orang Betawi. Itu makan nasi, betul ini. Tanya sama Karena panitia kita orang setiap hari Betawi. makan pepeda, makan sagu, makan olahan sagu semua. Ini tanya Mungkin orang berkebalikan dengan orang kita. panitia orang Betawi. Kita tiap hari ketemu nasi, mungkin ketemu Itu nasi pepeda juga uduk. jadi barang. Iya. Bagaimana Nah ceritanya? sekarang udah berbalik. Sekarang ini orang udah makan nasi tiap hari, makan sagu aja lewat sekarang. Iya. Nah, karena orang udah makan nasi. kalau kita di sana di NTT itu enggak lemak. ada Emang itu Mangka, beda. Palembang. Tapi yang tiap hari bisa Apa nasi Mangka, Palembang,
Melayu. Bisa diolah. Ya sama dengan nasi uduk sebetulnya. Macam-macam. Cuma sebutannya aja bisa beda. ditumbuk jadi nasi uduk dan ini di jagung bosek. Jagung bosek itu dimasak tuh banyak masak. Kadang-kadang pakai santan dan kadang-kadang pakai daging. Nasi uduk Tapi bukan itu namanya jagung ditumbuk. Kemudian Dari mana lagi? kulit airnya dibuang, tinggal isinya. sejarahnya nasi uduk. Terus yang keduanya tuh itu bisa orang bilang jagung titi pakai batu, pakai batu. Itu kan punya pasukan. Sekarang ini karena memang eranya yang sudah ini itu pakai mall kan di mall. Itu diproses dan dibikin nanti seperti nasi. Nanti saya cerita. Ada juga yang jagung masih utuh direbus namanya jagung ketemak. Itu enak juga juga. Tapi jagung yang dimaksud Bapak itu bukan jagung manis kan? Bukan, Jagung yang putih. jagung putih, Iya. jagung putih. Sama di kami juga ada di kebun itu ada 2 jenis jagung manis yang dipakai buat sayur sama buat jagung bakar. Tapi ada juga jagung putih yang memang dipakai itu buat ini buat makan. Iya, Nasi kalau itu jagung putih. nasi jagung. Ya. Terus sayurnya itu bunga pepaya. Oh, sedang mau apa ya? Bunga pepaya. Kayak masakan Manado ya. Iya sama, Indonesia itu hampir sama. Hampir sama. Di Indonesia Timur itu hampir Memang sama. kita Indonesia Timur ini, walaupun orang bilang itu waktu Indonesia Tengah, bilangnya Timur. Mulai dari Makassar ke sana tuh, bilangnya kami Indonesia Timur. Makanannya ciri khasnya sama semua. Hampir sama Pak. Misalnya di kita duduk, tiba-tiba ada yang datang bawa pisang. Ya. Maka orang akan tanya kacangnya mana. Karena pisang ini akan cepat habis kalau ada kacangnya. Jadi kacangnya sini makan pisang. Itu cepat sekali. Tanya betul ya? Tanya beliau. Jadi harus mau cepet tuh. Bisa ada kacang. Itu pasangan serasi. Pasangan serasi. Makan pisang ada kacangnya. Dan itu kacang digoreng atau kacang yang itu kayak itu. Tapi gimana? Makanya kemarin kan tidak ada tersebut ibu Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ibu ini saya kasih kacang. Saya ngomong sama Pak Firdaus. Oke, kalau kami orang sana itu, Pak, nanti Bapak hari Sabtu tanggal 21 di sini pengajian dong. Ceramah ini ceramah. Nanti di jalan Sabtu bebas, gitu ada ceramah. aman. Aman. Kalau yang undangnya Ya alumni saya. ini pasti jamaahnya itu kalau Jumat azannya sekali. Saya kasih judulnya tema. Kalau perut atau serius? Pokoknya Oh, ada ilmiahnya, ada ini. masuk lah, masuk. Itu kembali lagi ke tadi. Kalau susu nona itu masalah Pak. Susu cap nona itu Ya apa? Sudah mulai berani. Pak Kasuban, ada artis baru. Artis baru nih. Saya diajarin Pak Haji Suryadi. Semalam memang luar biasa. Luar biasa. Sama tadi malam. Penonton puas, penonton puas. Udah dikeluarin semua. Tapi ada yang nggak bisa tidur. Pak M itu nggak bisa tidur. Jadi dapat ilmu. Sampai jam 2. Akhirnya kita mau beliau nyanyi dulu. Tiba-tiba udah tidur 1 jam 2 jam. Jam 4 lampu nyala. Baru subuh nggak tidur lagi. Baru tidur. Terakhir saya dengar itu suara sumpah Baru bangun tadi 1 jam. Terakhir saya dengar. Oh, Susi bangun kayaknya. Iya, sampai suara yang terakhir. Terakhir itu suara Pak Susi. Enggak, suaranya Pak Ketua. Pak Ketua. Terakhir. Ya sama itu sama Ida, Bu Ida sama siapa lagi tuh? Berarti. Bukan. Enggak, buat itu. Ada diminta tolong apa? Saya kan dengar, saya udah tidur tapi saya dengar kayaknya ada diminta tolong apa nih Pak Ketua kita. Saya bilang Bandung Pak. Tadinya kan mau pindah tidur di mobil, beliau nih. Kacang lagi. Lebih penting. Saya ada konsinyering nggak nyambung lagi saya Pak 2 malam. Ini bicara makanan khas daerah. Macam-macam. Oh, ini khas daerahnya makannya. Makan nasi uduk. Nah ini cerita. Cerita. Nasi uduk. Konon kan nasi uduk orang tahunya nasi dari Betawi dong. Iya. Bukan. Jadi sejarahnya itu Sultan Agung Hamengkubuwono, Sultan Mataram Islam pertama itu, dia itu punya staf ahli militer orang Turki karena Utsmani. Nah, dikirimlah Pasha itu gelaran bangsawan atau panglima tertinggi di sini. Nah itu dia bikin
nasi, kalau kita di sini kan nasi biryani, kebuli, nasi mandi, kan nasi seperti itu dimodifikasi oleh istana, dikasih santan gitu kan. Tapi Sultan bilang ini kita bikin yang agak sakral. Orang yang bikin itu ibu-ibu semua harus ambil wudhu dulu, baru dia bikin nasinya itu. Nah kemudian ada ikan ayamnya bekakak Pak, itu kan ayam utuh dibikin seolah-olah ayamnya itu sujud sholat, habis wudhu sholat gitu. Jadi kepalanya begitu kayak orang sholat kayak gitu. Nah, dihidangkan untuk Sultan dan para pembesar. Sini menyerang Batavia 1627 dan 1629, itu dibikinlah nasi wudu. Orang Jawa itu spelling wudu itu susah wudu itu wudu. Sinilah wudu, nasi wudu. Betawi nasi uduk. Nah, itulah jadi sejarahnya nasi uduk. Dari Jawa, Mataram. Nasi wudu. Dibikinnya karena dulu para juru masak istana keraton Mataram itu harus berwudu. Ya memang begitu sejarahnya. Ya maksud aja saya mah bilangnya. Makanya Pak Lutfi jangan sembarangan sama orang Makassar. Jangan sembarangan. Emaknya aja kasar. Nah, Apalagi bapaknya ya. Apalagi bapaknya. Itu begitu. Udah dengar cerita? Iya, udah. Gubernur dulu Sumatera Utara. Belum. Pak Pardede. Ya belum. Dia kan adalah itu aktivis pemuda Pancasila. Nah, itu Upacara 17 Agustus. 17 Agustus upacara. Kan inspektur upacara. Komandan upacara lapor. Upacara akan segera dimulai. Apa biasanya kalau inspektur upacara bilang begitu? laksanakan. Mantap. Mantap. Ini true story loh gitu kan ya. Upacara selesai. Gitu. Luar biasa. Upacara selesai, pasukan dipersiapkan bubarkan. Oke lah. Selesai Pak. Itu terus story itu. Si Pak si Aden Pardede itu udah Pancasila. Viral itu dulu 10 tahun yang lalu viral. Itu barang ya. Apa? Viral. Baca teks Pancasila juga viral dulu. Belum dengar proklamasi dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang Soekarno stop situ Soekarno nggak pakai Hatta, mencolek sama ajudan Pak Hatta juga Soekarno diam itu, ada lanjutannya. Hatta juga. Pakai juga. Kayak orang Medan begitu. Kayak orang Medan begitu. Ini orang Jawa. Kita rapat dulu ini. Nanti ditelepon ya. Mundur ke mobil kan. Pak Lutfi, Ini kita Kita rapat dulu. Kita rapat dulu nanti ditelepon lagi ya. Ya. Reno. Anak belakang. Tembok. mobil bapak. Kandek tai. Udah bersih belum? Cek belum? Makan Pak Subhan mesti tahu Pak Hari ini. Pak Hari mesti tahu nih. Kan kemarin kan pelantikan anggota DPR seluruh Indonesia. Ini Kabupaten Sampang terjadi nih Pak. Ya, pimpinan rapat tua muda geger, rapat geger. Di sana kan juga kalau geger ada yang juga salawatan. Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan ya. Lalu ada orang Sampang Madura ini sok-sokan bahasa Inggris juga. Saudara-saudara, kita sekarang nggak usah ribut-ribut. Kita semuanya ini rolling door. Maksudnya rolling down. Kita semua rolling door. Rolling door.
Itu. Rolling dong. Oke. Jakarta Timur. Jaya. Selalu bersama Kes Bangpo.